Selamat siang Bapak Ibu. Siang hari ini kita ketemu lagi dalam sesi yang kedua, dan mata latih yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah komunikasi dalam pengasuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang tadi belum tahu dengan nama saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, ini biodata saya sedikit saja. Nama saya Francisca Yosepin, asal lembaga saya dari TK Siloam, tempatnya di pinggir sungai ya Bapak Ibu, jauh di luar jangkauan. Nah, ini sedikit biodata saya. Baik. Sebelum kita memulai materi kita, komunikasi dalam pengasuhan, saya akan memberikan kertas buat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa tuliskan di sini tahap-tahap perkembangan anak untuk usia 4 sampai 6 tahun. Saya akan bagikan ya Bapak Ibu. Dan nanti setelah Bapak Ibu menuliskannya, Bapak Ibu bisa kumpulkan kembali kepada saya. Ini akan menjadi materi kita untuk di dalam kelompok diskusi kecil nanti. Saya akan simpan jawaban Bapak Ibu, nanti kita masuk dalam materi diskusi, kita akan bahas ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Untuk mengetahui komunikasi dalam pengasuhan anak, kita harus tahu dulu yang pertama, tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Bahasa anak ada yang namanya masa membabel, itu usia 0 sampai 1 tahun, masa holoprasa 1 sampai 2 tahun, masa ucap kata 2 sampai 2,5 tahun, masa permulaan tata bahasa 2,5 sampai 3 tahun, masa menjelang tata bahasa dewasa 3 sampai 4 tahun, dan masa kecakapan penuh 4 sampai 6 tahun. Setelah kita mengetahui perkembangan bahasa anak, maka kita dapat melakukan komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah cara pendidik PAUD atau orang tua memberikan arahan kepada anak, dan anak menyampaikan gagasan kepada orang tua dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Dan di bawah ini Bapak Ibu bisa lihat ya ciri-ciri komunikasi yang efektif. Saya percaya semua kita mungkin di tempat ini sudah melakukannya di lembaga kita masing-masing. Setelah kita tahu apa itu komunikasi efektif, maka kita dapat membangun komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Bagaimana caranya? Pahami situasi anak. Tatap mata anak dengan posisi sejajar, lihat ekspresi wajah anak, bicara dengan nada suara yang tenang dan pelan, ajukan pertanyaan terbuka, hindari pertanyaan tertutup, lakukan kegiatan bersama, hindari memotong pembicaraan anak, hindari benda atau situasi yang mengganggu, hindari menguasai pembicaraan, menceritakan pengalaman pendidik, bersikap tenang dan sabar, gali informasi sebanyak mungkin, hindari topik pembicaraan berulang, dan ajukan pertanyaan dengan beragam topik. Penting sekali untuk diketahui bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan cerita apa itu pengasuhan. Wong mendefinisikan pengasuhan sebagai proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan pengetahuan. Oke, selanjutnya pengasuhan sendiri itu punya 2 prinsip, satu eksternal dan yang kedua internal. Eksternal maksudnya itu tergantung dari lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan ramah, juga lingkungan yang melibatkan. Sementara internal itu dari orang tua atau pendidik PAUD. Itu prinsip pengasuhan penuh dengan cinta. Maksudnya apa Bapak Ibu? Cinta di sini C adalah cari cara sepanjang masa. Dan kita harus ingat bahwa anak punya impian yang tinggi, lalu kita harus menerima anak tanpa drama, tidak usah takut salah, dan harus asik bermain bersama. Ini prinsip pengasuhan cinta. Kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Kesimpulannya bahwa tahapan perkembangan bahasa anak merupakan tahapan perkembangan anak yang harus dipahami oleh pendidik PAUD. Salah satu hal penting adalah kemampuan untuk komunikasi. Komunikasi efektif adalah cara orang tua memberikan arahan kepada anak, dan anak menyampaikan gagasan kepada orang tua dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Karena itu Bapak Ibu penting sekali untuk kita perhatikan hal ini. Dan inilah pemaparan daripada materi kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.